Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai dengan ayat 45. Mereka tidak memahaminya. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan perhatikanlah perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Mereka takut menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini mengingatkan kita bahwa di dalam setiap perjalanan rohani kita, tantangan untuk memahami pesan-pesan Tuhan adalah bagian yang tidak terpisahkan. Namun inilah saatnya untuk bangkit, saatnya untuk berani mencari pemahaman yang lebih dalam. Mari kita mulai dengan mengakui bahwa ketidakpahaman adalah bagian alami dari perjalanan kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah merasa bingung? Itu adalah tanda bahwa kita sedang berproses. Setiap ketidakpahaman adalah kesempatan berharga untuk bertanya, belajar, dan tumbuh. Jangan biarkan rasa takut atau malu menghalangi langkahmu. Ingatlah, setiap pertanyaan yang kita ajukan adalah jembatan menuju pertumbuhan dan kedewasaan iman kita. Ketika kita berani bertanya kepada Tuhan Yesus, kita membuka pintu untuk menerima jawaban yang bisa mengubah hidup kita. Jadi hadapi ketidakpahaman kita dengan keberanian dan semangat, karena di balik setiap pertanyaan ada jawaban yang siap membimbing kita menuju cahaya kebenaran. Sikap para murid yang enggan menanyakan arti perkataan Yesus menunjukkan betapa seringnya kita terjebak dalam rasa tidak layak. Namun ingatlah, kita adalah anak-anak Allah yang berharga. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita merasa terasing atau takut untuk mendekat kepadanya. Tuhan Yesus mengundang kita untuk datang dengan segala keraguan, kebimbangan, kekecewaan, kekhawatiran, dan pertanyaan kita. Tuhan Yesus memberikan kita janji yang menakjubkan. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya sukacita kamu menjadi penuh. Janganlah ragu untuk meminta bimbingannya. Ketika kita berani mengungkapkan pertanyaan kita membuka jalan bagi sukacita dan pemahaman yang lebih mendalam. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh dalam iman kita. Jangan pernah merasa puas dengan pemahaman yang dangkal. Mari kita lebih dalam membaca firman Tuhan Yesus dengan penuh semangat, berdiskusi dengan sesama, dan berdoa dengan sepenuh hati.
Ketika kita berkomitmen untuk mencari, kita akan menemukan. Tuhan ingin kita hidup dalam kebenaran-Nya, dan Tuhan akan memberikan pemahaman kepada kita yang tekun mencari-Nya. Jadi marilah kita hadapi setiap tantangan dengan semangat yang membara. Jangan biarkan ketidakpahaman menghentikan langkah kita. Jadikanlah setiap pertanyaan sebagai batu loncatan menuju kedalaman iman yang lebih besar. Ketika kita berani bertanya dan mencari, kita akan menemukan jawaban yang penuh makna dan mengalami transformasi yang luar biasa dalam hidup kita. Ingatlah, kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Tuhan Yesus selalu bersama kita, siap membimbing kita menuju pemahaman yang lebih dalam. Setiap langkah yang kita ambil dalam pencarian ini adalah langkah menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita akan menemukan keindahan dalam perjalanan iman kita. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami keberanian untuk bertanya dan mencari pemahaman dalam setiap langkah perjalanan iman kami. Bimbinglah kami dalam kegelapan ketidakpahaman, agar kami dapat menemukan cahaya kebenaran-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.